Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih. Senang rasanya dapat bertemu kembali pada hari ini Kamis 16 Juni 2022 dalam acara Mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi ini saya terberkati dari firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 121 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan sumber pertolongan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, bisa menghampiri Tuhan setiap hari, setiap pagi, setiap malam, dan merenungkan firman-Nya. Melalui Mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung ini, kita terberkati setiap hari oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang Tuhan pakai untuk dapat memberikan kekuatan melalui perkataan firman-Nya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Mazmur 121 ini mengandung makna bahwa Tuhan Yesus Kristus merupakan satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup umat Kristen. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh umat Tuhan, karena Tuhan akan memberikan perlindungan dan pertolongan yang luar biasa. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kita itu seperti lilin di tengah-tengah badai. Ada juga yang beranggapan bahwa kita itu hidup seperti sebuah kapal di tengah lautan yang bergelora. Tetapi Alkitab mengatakan sendiri, kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala yang lapar. Mengapa demikian Bapak Ibu? Banyak sekali pencobaan, banyak sekali ujian dalam kehidupan kita yang kita alami setiap hari. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Inilah gambaran situasi dan kondisi dunia pada saat ini Bapak Ibu. Hati manusia itu gelisah, takut, khawatir, tidak menentu oleh karena terpaan badai, terpaan ujian, cobaan, masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Seperti contohnya selama 3 tahun ini, bangsa kita dilanda oleh badai virus corona atau yang disebut dengan COVID-19, di mana kita bisa melihat dengan kepala mata kita sendiri banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita dipanggilnya. Tapi itu tidak membuat kita gentar dan takut Bapak Ibu, karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam Mazmur ayat pasal 121 ayat yang ke
7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu, termasuk kita sendiri, yang tahu kapan kita saatnya dipanggil Tuhan, menghadapnya. Hanya Tuhan yang memiliki nyawa kita. Hanya Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Anda gelisah, saya gelisah, kita semua gelisah Bapak Ibu. Ada kekhawatiran yang menyelimuti dalam diri kita. Ada ketakutan di dalam pikiran kita. Dari dalam jiwa kita menjerit. Dari manakah datangan pertolongan kita itu? Gunung tidak bisa membantu kita. Manusia kuasanya itu terbatas. Kalaupun demikian, pupuskan harapan kita. Buntukah jalan hidup kita? Sekali-sekali tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan menegaskan pada pagi hari ini di dalam Mazmur 121 ini, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Firman Tuhan berkata, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah pribadi yang pernah dengan tiang awan dan tiang api menuntun umatnya saat itu. Bangsa Israel melewati padang gurun yang terjal dan tandus, sehingga umatnya, yaitu bangsa Israel saat itu, tidak tersesat. Janji Tuhan itu juga ada dalam diri kita. Tuhan akan melindungi kita setiap kita melewati badai kehidupan kita, masalah-masalah kehidupan kita yang menjempit dalam hidup kita. Rasanya kita takut dan khawatir. Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa dosa, yang mengalahkan kuasa setan, mengalahkan kuasa sakit penyakit, dan yang mengalahkan kuasa maut sekalipun. Kepada Dialah kita selalu berharap Bapak Ibu. Hanya Dia tujuan hidup kita, harapan kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan membiarkan kaki kita itu goyah. Tangan kuasanya akan menuntun kita, memapah kita, menopang kita untuk menempuh jalan hidup yang kita jalani, yang sangat berliku-liku, yang sangat terjal, permasalahan demi permasalahan. Seakan-akan tidak ada habisnya. Tapi percayalah Bapak Ibu, semuanya itu indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan pertolongan saat kita terjepit. Tuhan tidak meninggalkan kita terjatuh, terpeleset, sampai kita tergeletak. Tuhan akan memberikan pertolongan itu. Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan dalam hidup kita. Dia tidak akan mengantuk dan tidak tertidur. Di ayat yang telah kita baca tadi, matanya tertuju kepada kita semuanya Bapak Ibu. Demikianlah Tuhan yang menjaga, yang mendampingi, seperti tangan kanan tidak pernah beranjak dari sebelah kanan. Demikianlah Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia akan mendampingi kita, tidak membiarkan kita, dan tidak meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita di sini belajar Bapak Ibu untuk tetap percaya akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu terjaga dan waspada untuk mengawasi setiap umatnya,
setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Bahkan setiap langkah orang yang dikasihinya selalu dilindungi pula. Umat Kristen hanya perlu menyerahkan hidup pada pemeliharaan Allah dan melekat kepadanya. Dalam hidup kita sebagai umat Kristen mungkin dihadapkan dengan beberapa rintangan, cobaan, ujian, masalah demi masalah. Namun kita tidak perlu takut, karena itu semuanya seizin Tuhan. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Apa yang telah kita alami, kita akan menjadi saksi hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan memberitakan siapakah Tuhan itu. Selain itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga selalu siap mengulurkan tangannya untuk menuntun dan menolong anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kata kuncinya itu kita hanya percaya kepadanya saja. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Pada saat ini mungkin di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara mengalami pergumulan, sakit penyakit, permasalahan dalam rumah tangga, anak-anak, pasangan hidup, atau mungkin bagi saudara-saudara yang memiliki pacar kali, ya. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita semuanya dan kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Percaya Bapak Ibu, Tuhan memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus sumber penolong kita. Tuhan Yesus sumber pertolongan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan kalau firman-Mu pada pagi ini memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, memberikan teguran kepada kami untuk supaya kami lebih dekat kepada Tuhan, untuk supaya kami lebih percaya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami, bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak. Engkau tidak akan membiarkan kami sampai tidak berdaya Tuhan. Ujian, cobaan, masalah demi masalah yang kami hadapi, Engkau memberikan itu semuanya sesuai takaran kami, sesuai kemampuan kami untuk menghadapinya. Engkau tidak akan memberikan lebih Tuhan. Kalaupun itu Engkau memberikan lebih dalam kehidupan kami, ujian, cobaan, masalah, sakit penyakit, itu semua adalah kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ajarkan kami untuk selalu berpegang teguh akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami kelegaan, Engkau akan memberikan kami semangat, pengharapan, kekuatan, pemulihan dalam kehidupan kami. Bapa yang terkasih, kami teringat Tuhan akan anak kami, saudara kami yang terkasih, Wiryawan Tuhan, yang sekarang dalam kondisi lemah tubuhnya, dirawat di rumah sakit Tuhan.
Tuhan tilik, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya bilur-Mu di kayu salib yang menjamah segala penyakit yang dialami oleh saudara kami Wiryawan, Tuhan. Dengan bilur-Mu di kayu salib, Tuhan, Engkau menggantikan rasa sakit yang dialami oleh Wiryawan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan pada saudara kami Wiryawan ini, Tuhan, sehingga Wiryawan dapat selalu hidup bersama Engkau, bersukacita bersama Engkau, Tuhan, dan menjadi saksi hidup untuk memberitakan kuasa Tuhan. Berkati kedua orang tuanya juga, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu di muka bumi ini, Tuhan, yang mengalami masalah demi masalah, yang mengalami pencobaan, ujian dalam kehidupannya, Tuhan. Terlebih Tuhan, yang sampai sekarang ini, Tuhan, bangsa kami masih dilanda kegelisahan, kekhawatiran akan adanya virus corona yang meningkat lagi, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ayomi, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan seluruh umat-Mu yang ada di bumi ini, Tuhan, yang percaya akan kekuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu di GSCA Peniel, Surabaya, dan GSCA Anugerah Kemendung. Engkau berkati masing-masing keluarga, Tuhan. Engkau berkati setiap permasalahan yang kami hadapi. Engkau sembuhkan segala penyakit, Tuhan. Engkau memberikan penghiburan yang penuh, Tuhan. Engkau memberikan sukacita di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini, dari pagi hingga malam nanti. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami tidak tahu, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan, yang akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bukan kecelakaan, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, doa kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.